Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kepada Ibu Maheni Ikasari SEMM, disilahkan. Mohon maaf, Bu Dekan, apakah sudah berada di tempat? Dipersilakan dengan hormat kepada Ibu Maheni Ikasari SEMM untuk memberikan sambutan. Bapak Hafiz dan Bapak Ibu yang kami hormati, mohon ditunggu sebentar, nggih. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hafiz. Bertemu lagi Bapak secara virtual. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Dan yang saya hormati Bapak Kaprodi, Bapak Ahmad Hasan Habisi, dan Bapak Ibu peserta klinik artikel. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa hadir bersama dan materi kita dari Universitas Muhammadiyah Jogja. Beliau adalah pengelola jurnal manajemen dan bisnis. Nah, judul jurnalnya sama, betul nggak Bapak? Bisa jurnal manajemen bisnis. Accounting and investment Bu. Oh yang dari akuntansi, ngapunten. Oke, baik. Alhamdulillah luar biasa. Jurnal beliau ini sudah Sinta 2. Kami sudah mendapatkan testimoni bagaimana mengelola jurnal pada saat itu. Memang butuh perjuangan yang luar biasa dan fokus ya Pak Hafiz ya, nggak boleh nyabang-nyabang. Baik Bapak Ibu, salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan untuk Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kaprodi beberapa waktu lalu, bahwa pada saat rapat koordinasi minggu lalu, kita sudah mendapatkan pengarahan dari Pak Prodi bahwa klinik artikel ini merupakan bagian dari program hibah PKKM. Alhamdulillah,
manajemen mendapatkan ongoing untuk tahun kedua. Harapannya adalah dari kegiatan ini nantinya akan bisa meningkatkan kinerja dari program studi manajemen dari sisi publikasi, baik di artikel yang terindeks Scopus maupun jurnal Sinta 1 atau 2. Semoga nanti kegiatan ini bisa kita ikuti dengan seksama, sehingga nanti harapannya adalah kita bisa menyusun artikel sesuai deadline dari Bapak Hafiz. Kalau tidak salah bulan Juli ini, akhir Juli atau 25 Juli, nggih? Pak Hafiz, Pak Hasan? Saya agak lupa, mudah-mudahan itu bisa 25 diselesaikan. Juli, Bu, deadline-nya, Bu. Oke, 25 Juli. Oke, baik. 25 Juli deadline terakhir, Bapak Ibu. Waktu terus berjalan, hari ini sudah tanggal 6 Juli. Sehingga kita hanya tersiksa waktu efektif 2 minggu sepertinya, karena setelah ini kita akan libur Idul Adha. Biasanya kalau sudah ada libur-libur begitu, Pak Hafiz, banyak tersita waktu oleh keluarga biasanya. Mudah-mudahan nantinya berjalan lancar sesuai deadline, dan insya Allah September kita akan bersama-sama berangkat ke Universitas Muhammadiyah Jogja untuk klinik lanjutan, untuk klinik artikel selama kurang lebih 2 hari. Semoga yang kita laksanakan ini akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran sehingga output yang diharapkan oleh program studi manajemen dalam program PKKM ini akan tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Dekan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu foto bersama secara virtual. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Baik, sekali lagi Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Saya hitung G. Untuk foto bersama 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Disampaikan terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu materi workshop klinik artikel yang akan disampaikan oleh Bapak Hafiz Sofyani SEMSC, kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang nanti akan dipandu oleh Bapak Ahmad Hasan Hafizi SEMM. Dipersilakan kepada Bapak Hafiz untuk memberikan materi dengan durasi waktu kurang lebih 1 jam. Monggo Bapak. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dekan, Bu Maheni Ikasari MM, dan Kaprodi Manajemen Pak Ahmad Hasan Hafizi MM, beserta Bapak Ibu dosen manajemen di FEB Universitas Muhammadiyah Jember yang berbahagia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hafiz, Bapak Ibu, salah satu dosen di akuntansi UMY. Kebetulan saya alumni Malang, S1 di Muhammadiyah Malang, S2 di UGM. Jadi saya senang kalau ketemu orang-orang dari Ngetan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, di UMY itu kami memiliki agenda yang namanya Science Camp, yang sebenarnya ini terinspirasi dari Undip, Universitas Diponegoro. Jadi logika berpikirnya kemarin adalah kalau kita mau publikasi itu harus ada waktu khusus yang disediakan gitu untuk menulis gitu. Itu sangat penting. Yang kedua adalah ketika kita menulis kita harus paham pakem dari jurnal pada level tertentu gitu. Kalau kita menulis di jurnal Sinta 6 sampai 3 mungkin enggak usah terlalu bagus, tapi ketika Sinta 2 dan Sinta 1, di mana Sinta 1 itu levelnya sudah Scopus, nah itu sebenarnya ada pakem di situ, termasuk Sinta 2. Karena kami pun pengelola jurnal diajari oleh asesor jurnal dikti
bahwa jurnal Sinta 2 itu harus begini gitu. Nah, gitu ya. Ada standar kualitasnya gitu. Nah, by the way, terkait pengelolaan jurnal, betul saya sampaikan kepada Pak Izzuddin kemarin bahwa pengelola jurnal itu tidak boleh diganggu di awal-awal sampai jurnalnya bagus. Tapi kalau Bapak Ibu tanya saya hari ini, saya tuh ya auditor, saya tuh ya UPM, saya tuh ya pengelola jurnal, dan saya sedang S3. Saya mengajukan jurnal tuh mundur 2 kali sampai ke level rektorat tuh cuma diketawain. Apa ini? Suratnya tidak di ACC, dan sampai hari ini saya masih mengelola jurnal dan juga mengencourage jurnal-jurnal yang lain yang alhamdulillah semuanya di FEB untuk jurnal prioritas sekarang alhamdulillah sudah terakreditasi Sinta 2. Baik itu jurnal manajemen, jurnal IE itu dua-duanya Sinta 2. Mereka punya 3 jurnal, yang jurnal ketiga untuk mahasiswa itu Sinta 4. Di kami akuntansi ada Sinta 2 dan Sinta 3. Nah, di manajemen mau bikin jurnal mahasiswa tapi sekarang di WMY ada moratorium. Sehingga mereka masih fokus di jurnal Sinta 2. Oh, manajemen itu ada 2. Yang satu dikelola MM, itu juga kita dampingi. Sinta 2 juga, jurnal manajemen rumah sakit. Ya. Nah, gitu. Nah, baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, saya ingin menyampaikan begini dulu. Dulu waktu Saincamp awal-awal di UMY, saya diminta berbicara tentang bagaimana memoles artikel supaya bagus. Karena paper yang bagus itu dari struktur, dari diksi. Ya. Dari diksi, dari struktur kalimat tuh ketahuan ini penulis expert atau bukan, kemudian dari diksi yang digunakan. Kalau dalam bahasa Inggris kita nggak boleh bilang this study aims to analyze and describe, itu nggak boleh. Kalau dalam bahasa Indonesia, studi ini bertujuan untuk mengetahui, itu nggak boleh. Ya, studi ini bertujuan untuk menguji, itu statementnya, dan menginvestigasi, itu statementnya. Ya. Nah, yang begitu-begitu basic sebenarnya, itu harus kita ketahui. Kemudian ketika Saincamp berjalan di UMY, ternyata paper-paper yang ditulis oleh dosen-dosen itu pada hakikatnya lemah. Jadi walaupun dipoles, kalau itu bukan intan, ya tetap saja bukan intan. Tidak bisa kita jual mahal, tidak bisa kita masukkan ke jurnal yang bagus gitu ya. Tapi kalau itu intan, ya, tapi belum dipoles, itu juga ditolak. Saya selalu istilahkan kepada Bapak Ibu dosen bahwa itu seperti kita jualan nasi goreng. Nasi goreng itu enak, tapi packagingnya tidak enak. Bapak Ibu paling tahu nih ya, orang manajemen. Tapi bisa laku kalau packagingnya bagus. Nasi goreng itu nggak enak-enak banget sebenarnya, tapi packagingnya bagus, nah itu masih bisa laku. Ya. Tapi kalau nasi goreng itu hakikatnya tidak enak, biar kemudian packagingnya tidak bagus, ini pasti ditolak sama pasar kan gitu ya. Nah, menulis juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada 2 elemen yang harus kita perbaiki. Yang pertama konten, ya, nasi gorengnya harus enak. Yang kedua adalah struktur tulisan dan diksi, bahwa packagingnya itu juga harus enak. Termasuk di dalamnya sampai kepada bagaimana kita menulis tabel, ya. Nah, salah satu strategi yang paling sederhana adalah benchmarking. Kita benchmark dari jurnal yang top misalnya, bagaimana menyajikan tabel itu. Tidak boleh copy paste dari SPSS, dari PLS, copy paste langsung disajikan gitu ya. Nanti saya kasih contohnya. Nah, itu yang menjadi masalah awal-awal. Berikutnya, masalahnya adalah papernya itu punya novelty, tapi kecukupan datanya tidak terpenuhi. Nah, untuk mengatasi problem ini, kemudian muncullah riset payung. Kemarin kita baru diskusi ya Pak Izzuddin dan Bu Wahyu tentang riset payung. Hari ini saya contohkan dalam bentuk slide ya. Bagaimana riset payung itu sangat full power yang saya lakukan, tembus 1 Sinta 2 dan 2 Scopus karena dipakai untuk mengencourage satu dosen yang dia pengen lektor kepala tapi cuma S2 gitu. Dan alhamdulillah lektor kepalanya tinggal nunggu karena udah lolos S2. Tembus Scopus. Nah, izinkan saya share screen dulu Bapak Ibu. Nah, ini tapi saya nggak bisa ini karena belum host ini. Mungkin bisa di-add dulu sebagai host Pak Izzuddin. Siap. Sampun? Wait, Pak. Monggo dicoba, Pak. Sudah saya multiple. Ya, sip. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat screen saya? Sampun. Ya, Sampun, Bapak. ya, siap. Jadi saya tidak hanya teknik menulis, tapi juga strategi riset nih Bapak Ibu, biar nanti ke depan juga bisa diterapkan di UM Jember.
Nah, kita langsung aja. Ini mungkin Bapak Ibu udah tahu semua lah ya. Publikasi itu kaitannya sekarang ke kinerja prodi, akreditasi. Saya tidak perlu panjang lebar. Kemudian kenapa riset dan publikasi? Nah, ini sebenarnya dari Prof. Mahfud Solihin, dosen UGM, orang PP, ya, dan juga Prof. Ulum pesan ke saya karena dua-duanya guru saya. Jadi riset dan publikasi itu adalah amanah karena kita seorang mukmin. Jadi dakwah, ya. Jadi kita mengembangkan ilmu pengetahuan, itu dalilnya udah sering kita baca, ya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat gitu. Yang kedua adalah koin, karena secara tidak langsung nanti akan berkaitan dengan kenaikan jabatan, kemudian gajinya munda kan gitu Bapak Ibu. Kemudian poin untuk jabatan fungsional dan juga untuk akreditasi tadi. Nah, publikasi itu sebenarnya tricky Bapak Ibu. Yang pertama kualitas paper, yang berikutnya adalah link, dan link. Ya, saya jujur saja, ada beberapa tulisan saya itu yang terbit misalnya, kalau Scopus sih enggak ya, di Sinta 2, itu sebenarnya karena tukar-tukaran naskah aja sama pengelola jurnal Sinta 2 yang lain gitu. Jadi misalnya Prof. Ulum masukin ke JAI, saya dapat jatah di JRAK yang juga Sinta 2. Ya, jadi itu publikasi karena link. Nah, itulah pentingnya kita punya jurnal Sinta 2. Kita bisa menawarkan ke pengelola jurnal Sinta 2 lain supaya kita tukar-tukaran naskah. Gitu. Nah, berikutnya link ini dalam bentuk apa? Kolaborasi dengan prominent scholar, nanti yang Scopus kolaborasi dengan Pak Udin. Nah, Pak Udin itu kalau kita lihat Scopus ID-nya ya, Google Scholar-nya, Sinta aja deh ya, Udin, Sinta, Dikti ya. Udin, Google Scholar aja deh, Udin. Karena Pak Udin itu namanya benar-benar Udin ya. Dokter Udin ya. Benar nggak? Mau dia Yogyakarta. Ini Pak Udin kemarin 900, dan ini banyak sekali tulisan beliau di Scopus. Nah, jadi kolaborasi dengan prominent scholar ya. Yang kedua, collab dengan editor jurnal ya. Ini banyak orang lakukan ke saya Bapak Ibu. Jadi orang pengen tembus JAI, ya sudah saya kolaborasi dengan Hafiz gitu kan, biar nanti terbit di JAI. Ada beberapa orang yang begitu ya. Saya terima aja kan, saya dapat insentif juga. Maksudnya saya bisa publikasi tanpa harus riset gitu kan. Saya cuma ngasih masukan ke dia, tulisannya begini. Kemudian collab reviewer juga bisa, collab luar negeri juga bisa ya. Nah, cuma kalau collab luar negeri ini memang bahasa Inggris kita harus fasih gitu. Nah, yang perlu dan tidak perlu untuk diteliti ini juga penting ya sebelum kita mengeksekusi riset ya, tapi saya tidak jelaskan. Nah, yang paling penting juga adalah ini Bapak Ibu. Kalau kita pengen menulis di jurnal Sinta 2 atau Scopus, kita perlu mencari topik terkini dan celah penelitian. Karena at the end of the day, target kita itu adalah kita harus memberikan novelty. Novelty itu dari gap riset. Nah, gap riset itu dari keterbatasan riset sebelumnya. Ya. Nah, saya sekarang tidak banyak membaca paper dari download sendiri gitu. Saya lebih banyak membaca paper systematic literature review gitu ya. Nah, paper systematic literature review ini adalah paper di mana penulisnya itu mengumpulkan paper-paper dalam kurun waktu tertentu, kemudian dia kupas untuk satu topik tertentu. Misalnya Bapak Ibu di manajemen, misalnya financial literacy atau digital marketing. Ada penulis itu, nah lalu di dalam paper itu akan dijelaskan apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan dan penting dilakukan, dan menjadi celah riset. Ya, lalu kita follow up aja tuh risetnya tentang itu. Nah itu ya. Jadi kita baca paper systematic literature review. Ini juga saya lakukan ketika saya S3, Bapak Ibu. Ini bagi yang mau nanti S3 bisa menjadi masukan, G. Ketika saya diuji, kenapa kamu neliti ini? Saya bilang aja ini Prof Chalmers dari Australia nulis begini. Nah, gitu. Ini contoh papernya. Nah, internal control in accounting research. Jadi penelitian saya itu S3 tentang internal control di perguruan tinggi. Mungkin di Jember kan sekarang ada SPI gitu nggih Bapak Ibu. Nah, saya meneliti peran internal control itu di perguruan tinggi. Nah, ditanya saya waktu S3, kenapa kamu meneliti tentang ini? Chalmers ini kebetulan prominent scholars di accounting sama Profesor David Hay dari New Zealand. Jadi eksaminer itu langsung diam aja. Oh ya sudah katanya. Karena saya punya argumen bahwa
riset berikutnya tentang internal control sebaiknya melakukan ini. Kata siapa? Kata Prof. Chalmers dan Prof. David Hay. Gitu ya. IC Quality and Equity Market dan seterusnya. Jadi dia bilang limitation of IC accounting research. Nah, kan di highlight tentang keterbatasannya, lalu kita cari ide future research. Nah, future research dia bilang cari peran IC terhadap non-economic aspek, yaitu pengaruh IC internal control terhadap akreditasi atau kualitas perguruan tinggi. Jadi saya memfollow up dari paper ini. Nah, ini namanya paper Systematic Literature Review. Yang kedua adalah paper General Review. Ini juga saya gunakan ya untuk disertasi saya. Ini salah satu contoh paper General Review. IT Control. Ini IT Control Rubino. Nah, ini dari Emerald ya. How IT Controls Improve the Control Environment ya. Nah, ini riset-riset sistem informasi manajemen boleh nih masuk di sini ya. Yang orang manajemen tapi concern ke IT. Ini General Review Viewpoint namanya. Nah, dia juga menyampaikan konsep apa itu IT control dan apa potensi riset di masa mendatang. Ya. Kemudian call for paper di jurnal internasional. Ini juga yang sering saya lakukan. Misalnya kalau kita buka salah satu jurnal, ya. Jadi karena saya itu S3, Bapak Ibu, kerjaan saya cuma bacain jurnal. Nah, ini kan ada call for paper. Dia minta isu tentang ini, impact of COVID-19 on accounting and finance. Nah, Bapak Ibu memang perlu untuk mengikuti perkembangan isu-isu terkini di jurnal Scopus. Ini punya UNER tapi Scopus dan dikelola bekerjasama dengan Emerald. Jadi mereka pengen paper tentang ini. Nah, kalau kita submit isu tentang ini pasti akan besar potensinya untuk diterima. Nah, itu cara tricky kita publikasi ya. Kemudian membuat matriks atau sintesis. Nah, ini sebenarnya yang digunakan untuk membuat paper Systematic Literature Review, tapi ini memakan waktu yang banyak, Bapak Ibu. Saya tidak menyarankan kalau hanya untuk publikasi. Tapi kalau disertasi biasanya diminta ini, ya. Tapi kalau saya tadi pakai ini aja, examiner oke gitu ya. Oke dia. Nah, kemudian membaca future suggestion di bagian simpulan riset dari suatu paper. Nah, ini nanti saya contohkan bagaimana saya dan Pak Afrizal, dosen senior, itu mengimplementasikan yang terakhir ini ya. Jadi saya tidak dari sini, tapi dari paper Q1, lalu dia sarankan ini, lalu saya follow up. Ya. Nah, ini yang kami lakukan di UMY, Bapak Ibu. Kami sekarang merubah paradigma bahwa dosen dan mahasiswa itu adalah pihak yang perlu bekerja sama. Jadi dosen itu tidak lebih tinggi dari mahasiswa. Kita adalah partner, ya. Jadi mereka adalah partner, dosen adalah partner mahasiswa untuk nulis skripsi karena nanti follow up-nya akan dipublikasi. Kita nggak bisa mencapai unggul, Bapak Ibu, kalau mahasiswa tidak punya output dan outcome. Salah satunya adalah publikasi di Sinta. Ya, itu bisa kita klaim sebagai prestasi mahasiswa. Nah, kemudian latar belakang riset payung. Nah, ini ya, riset payung juga karena kelemahan riset pada aspek satu, data kurang, tadi sudah saya singgung. Jadi riset saya udah memfollow up dari Q1, tapi datanya kurang, ditolak Bapak Ibu, oleh Sinta 2, oleh Scopus. Desain riset lemah. Nah, nanti lemahnya di mana? Saya kira Bapak Ibu di sini banyak riset yang menggunakan survei ya. Nanti saya singgung, lemahnya riset survei biasanya di mana? Riset yang tidak efisien, satu riset satu publikasi. Kalau kita gunakan riset payung, kita bikin payung besar, nanti kita riset, nanti dari riset besar itu kita bisa membuat beberapa model riset, ya, yang itu menjadi beberapa paper. Hari ini saya tuh udah bingung nulis dari data yang ada kemarin, ya, data baru masuk lagi dari riset payung yang baru gitu. Kemudian unethical research and publication. Nah, jadi eksploitasi mahasiswa. Jadi beberapa periode yang lalu kami temukan bahwa ada dosen misalnya menggunakan skripsi mahasiswa untuk publikasinya. Itu sebenarnya tidak etis, Bapak Ibu. Ya, kalau riset payung idenya harus dari dosen, ya, mahasiswa memfollow up-nya dalam bentuk skripsi, lalu dosen dapat advantage berupa data yang banyak gitu ya. Lalu dosen akan memfollow up untuk menjadi papernya dosen itu. Kalau itu boleh. Kalau riset payung itu diakreditasi malah ada poinnya ya, karena membantu mahasiswa untuk cepat lulus. Ya. Nah, bagaimana aksi untuk eksekusi riset payung? Pertama, dosen harus bikin roadmap dan topik riset ya. Kemudian mahasiswa tinggal ikuti, tetapi mahasiswa payung tetap punya kewajiban untuk memahami konsep yang sedang ditelitinya. Ya.
kebanyakan kami awal-awal riset payung itu mahasiswa ketika diuji skripsi, apa konsep ini maksudnya? Kenapa model kamu begini? Wah, itu kemarin disuruh Pak Hafiz ya. Nah, itu nggak boleh. Mahasiswa harus tetap punya tanggung jawab memahami logika kenapa model risetnya seperti itu. Nah, ini contoh roadmap riset saya, dan ini berkembang saja Bapak Ibu tahun ke tahun, karena saya juga memantau, misalnya, oh sampai hari ini ternyata sudah ada yang meriset ini, maka roadmap riset saya harus saya sesuaikan. Saya tidak lagi akan meriset yang sudah diriset oleh orang lain. Ya. Nah, ini roadmap riset payung. Jadi dari ini adalah target kita. Kemudian ada topik-topik riset. Lalu topik 1 misalnya menjadi skripsi mahasiswa 1 dan 2. Topik 2 menjadi 3 dan 4. Nah, kemarin yang kami eksekusi adalah ini topik, ini model riset utama, topik ini ya, model riset Pak Afrizal dan saya. Ini kami libatkan 8 mahasiswa ya, yang kami sebar di 1 Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta. Jadi data riset kami itu sepulau Jawa. Ya. Nah, ini nanti datanya banyak. Nah, jadi model utama ini Bapak Ibu ya, kami pecah menjadi model mahasiswa 1, 2 sampai 8, dan ini adalah tugas dosen ya. Ya, makanya nanti di akhir dosen berhak menjadi penulis pertama, dan kami ada MOU-nya, semacam kontrak gitu ya sama mahasiswa bahwa dosen pengampu boleh menjadi penulis pertama untuk menghindari masalah etika tadi. Ya. Nah, walaupun mahasiswa 1 ini dia hanya punya 4 variabel Bapak Ibu, tapi dia harus di kuesioner dia harus memasukkan semua variabel yang ada di model riset utama. Ya. Jadi mahasiswa 1 ini misalnya di Jogja, dia skripsinya cuma 4 variabel, tapi di dalam kuesionernya itu semua variabel yang ada di model riset utama. Begitu juga mahasiswa 2 sampai mahasiswa 8, yang mereka menyebar di daerah-daerah yang berbeda. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ini kebetulan riset kami di perguruan tinggi, sampelnya adalah pejabat struktural. Jadi dari data gabungan itu, mahasiswa berhasil mengumpulkan 335 respon dari 120-an kampus. Coba bayangin Bapak Ibu. Full powernya riset payung. Jadi Bapak Ibu kalau riset marketing, misalnya ada yang anaknya dari Malang, dari Jember, dari Bondowoso, dan riset payung, coba bayangin Bapak Ibu, satu anak 30 aja, misalnya kita punya 5 daerah, dapat 150 respon. Itu kalau 30. Kita target aja anak, karena individu kan targetnya 60 misalnya. Kalau itu 65 daerah, Bapak Ibu dapat 300 respon. Dan itu layak untuk Sinta 2 dan Scopus dari segi size data. Ya. Nah, ini papernya sudah terbit di JEMA, Sinta 2 sudah terbit. Mojem Q4, sebenarnya ini Q3 sekarang. Measurement and Accounting Review ini Q4 ya. Accepted minor revision. Kemarin sudah final, tinggal nunggu terbit Bapak Ibu. Nah, nanti saya kasih contoh papernya ini. Nah, riset payung yang ini saya menerapkan strategi yang ini tadi Bapak Ibu. Mana tadi? Yang terakhir, membaca future suggestion di bagian simpulan riset. Jadi kami terinspirasi dari papernya Prof. Queiroz, dan ini saya email, kita sempat dibalas email saya, dari paper Journal of Strategic Information System Q1. Impact faktornya 3 lebih. Nah, di paper beliau modelnya seperti ini, ya. Cukup ada 4 variabel saja Q1, Bapak Ibu, tidak perlu banyak, ya. Kemudian ini future research possibilities. Singkatnya apa Bapak Ibu? Mereka minta ya includekan IT governance. Itu yang pertama. Yang kedua, includekan isu environmental factors. Nah, jadi kami masukkan di model riset kami tadi apa? IT governance. Ini IT governance Bapak Ibu. Dan kami riset pada konteks COVID. Dilalah kebetulan COVID. Nah, itu kan isu environment. Nah, lalu sudah terbit ini yang Q4. Sekarang Q3 Mojem. Modelnya seperti ini Bapak Ibu, IT governance, IT application, process agility, higher education, performance. Ya.
nambahin ini. Kemudian ini yang Sinta 2, IT governance, business IT alignment, ya. Ini tambahan kami 2 ini pada konteks COVID, ya kan? Yang ini juga pada konteks COVID. Yang terakhir ini proses review 3 bulan revisi minor, ya. Ini juga pada konteks COVID. Nih IT governance sebagai intervening Bapak Ibu. Nah, dari ini sebenarnya ada lagi satu paper yang sedang under review dari riset payung ini juga. Ya, masih belum keluar hasilnya. Nah, jadi dapat 4 paper. Yang terakhir itu juga Scopus Q2 kalau itu kami targetkan. Nah, ini full powernya riset payung Bapak Ibu ya. Nah, isu penting saat eksekusi riset payung pada metode survei Bapak Ibu ya. 1, koherensi antara literatur review, model dan kuesioner. Ini pengalaman saya, pernah saya meneliti tentang variabelnya itu akuntabilitas publik. Tapi kuesioner saya itu akuntabilitas keuangan, itu ditolak sama jurnal. Dan belakangan baru saya sadar karena dari catatan reviewer, kamu ini literaturnya akuntabilitas publik dia bilang. Tapi kuesionermu akuntabilitas keuangan, ini salah. Nah, ini harus hati-hati. Koherensi antara literatur review, model dan kuesioner. Kemudian dilakukan expert consultation dan validation pada kuesioner yang itu mengadopsi dari luar negeri. Masalahnya kalau jurnal Scopus dia pasti minta kuesioner kita tuh dari jurnal yang top. Ya, kalau kita ambil dari skripsi, nah itu berbahaya, itu bisa ditolak. Jadi kuesioner kita ambil dari jurnal luar negeri. Berarti dia harus dipilotkan dulu. Nah, maka poin ketiga, dilakukan pilot test Bapak Ibu. Yang pertama consultation dan validation, ini biasanya saya dan teman-teman melibatkan dosen-dosen yang sudah doktor. Pak, Bu, tolong dong divalidasi kuesioner kami gitu kan. Apakah ada yang kurang dari segi konten validitas isi? Apakah kalimatnya membingungkan? Apakah ada yang tidak relevan? Ataukah ada isu relevan lain yang belum ada di kuesioner? Nah, disertasi juga seperti itu S3. Kemudian pilot, ya, at least misalnya 30 sampel, kemudian dianalisis pakai software statistik yang mengakomodir minimal 30 sampel seperti PLS gitu ya. Kemudian jumlah sampel dapat diterima tadi, makanya kami lakukan riset payung supaya jumlah sampel bisa jadi banyak. Nah, setelah kita melakukan seperti itu, baru kita berpikir tentang publikasi. Jadi risetnya dulu yang dibenahi, Bapak Ibu, baru kita berpikir tentang publikasi. Nah, kalau kita punya data sampel yang banyak dan kita jelas-jelas punya novelty, karena kita berangkat dari jurnal Q1, kita pede aja, tinggal memperbaiki tulisan. Jadi ini nasi gorengnya ini udah enak, ya, sudah enak dari segi substansi. Tinggal packagingnya, ya, tinggal presentation dari nasi gorengnya, ditambahin apa. Nah, yang pertama substansi itu harus ada novelty. Pada akhirnya paper itu terkait novelty dan kekuatan metodologi, termasuk di dalamnya sampel. Kemudian format, seni menulis dan menyajikan instrumen pendukung, ya. Nah, ini bisa benchmarking dari paper di jurnal top. Nah, misalnya apa yang perlu kita perhatikan untuk konteks substansi? Yang pertama, Bapak Ibu, judul menarik dan abstrak sesuai style jurnal tujuan. Jadi begini Bapak Ibu, sebelum submit ke jurnal, baca betul-betul author guidelines-nya. Karena ketika author guideline tidak dipenuhi, itu kita dianggap editor, ya. Ini kan saya ngomong karena saya editor. Tidak serius, tidak menghargai regulasi yang dibuat oleh jurnal. Akan ditolak, apalagi jurnal yang bagus. Kenapa? Karena jurnal yang bagus itu dia banyak menerima paper, ya. Maka bagi paper yang tidak serius ditulis, disiapkan, maka mereka akan ditolak di desk evaluasi, ya. Jurnal menarik dan abstrak sesuai style jurnal tujuan. Baca author guidelines. Pendahuluan memuat justifikasi state of the art. Bagaimana state of the art itu dijustifikasi? Nanti saya jelaskan. Kemudian tinjauan literatur yang relevan dan update dari kacamata global. Walaupun social science itu menyarankan 10 tahun terakhir, kalau saya menyarankan 5 tahun terakhir kutipan kita. Ya. Koherensi literatur review dan operasionalisasi variabel tadi yang saya jelaskan. Akuntabilitas publik ya berarti variabel pengukurannya juga akuntabilitas publik, jangan akuntabilitas keuangan. Walaupun sama-sama akuntabilitas itu secara
konsep berbeda. Kemudian kecocokan dan kekuatan metodologi. Kemarin saya baru mereview paper dosen manajemen mau disubmit ke Scopus karena beliau bilang ditolak terus. Ternyata apa Bapak Ibu? Dia bilang dia ingin menguji model tapi dia pakai SPSS. SPSS itu concernnya kepada hubungan variabel, bukan modeling. Kalau modeling itu pakai SEM. Bisa berbasis varian PLS atau berbasis kovarian pakai Amos atau Lisrel. Kemudian kecukupan data atau scope yang lebih luas. Tadi bisa kita siasati dengan riset payung. Kemudian bagian diskusi itu harus menarik. Apa yang harus dijelaskan di diskusi? Nanti kita bahas. Flow paper bagus. Menyajikan debat, bahasa berdiksi kuat. Paper punya tensi. Nah ini kita perlu cari good proofreader. Pengalaman saya sudah nulis dengan tensi yang bagus menurut saya. Tapi ketika ke proofreader, dirubah kalimat-kalimatnya menjadi tidak punya tensi. Jadi kayak orang baca biasa aja gitu ya. Kalau orang nyanyi ibaratnya nadanya tidak ada nada power gitu. Nah, itu jurnal tidak suka. Jadi ini pentingnya kita mencari proofreader yang bagus. Saya ada langganan tapi lumayan mahal dari UI. Nah, ini bagian pendahuluan Bapak Ibu adalah yang paling krusial. Kenapa? Karena cara kerja editor dan reviewer seperti ini Bapak Ibu. Dia akan baca abstrak. Dia akan baca judul, dia akan baca abstrak. Nah, dari abstrak itu sebenarnya editor dan reviewer itu sudah bisa menilai ini penulis pemula, ini penulis sudah lumayan, ini penulis expert ya. Nah, tapi tidak masalah lah itu. Yang penting kita harus bagus. Kemudian dia baca pendahuluan. Ketika 3 poin ini, judul, abstrak, pendahuluan, tidak meyakinkan, tidak menarik, tidak memunculkan rasa ingin tahu bagi pembaca, maka akan kecenderungan ditolak. Editor dan reviewer akan berpikir, cari-cari alasan bagaimana caranya paper ini ditolak. Itu ya. Jadi judul, abstrak, pendahuluan itu sangat krusial. Yang paling krusial adalah yang saya kasih kuning. State of the art. Nah, tetapi ketika abstrak sudah bagus, ya, pendahuluan bagus, judulnya menarik, itu kalau di belakangnya kurang bagus, ya, itu reviewer mungkin akan memberikan kasih catatan untuk perbaikan. Wah ini bagus nih dia sudah nulis, tapi penulisannya belum cukup bagus. Dikasih catatan untuk mengimprove kualitas paper. Nah itu cara kerja editor dan reviewer Bapak Ibu ya. Maka di bagian ini sangat krusial ya. Kalau saya baca judul, oke, ada novelty kira-kira saya bilang kan, abstrak, oke. Pendahuluan saya baca, lalu saya langsung ke metodologi. Kalau itu survei, cukup nggak sampelnya? Ada nggak expert validation sama pilot kalau misalnya kuesionernya dari luar negeri? Kecuali kalau dia pakai kuesioner yang sudah sering digunakan di Indonesia. Itu nggak perlu pilot. Nah, itu. Lalu berikutnya akan ke diskusi. Tapi kalau itu sudah bagus, diskusi kurang menarik, kita akan kasih catatan diskusinya diperbaiki, begini caranya. Gitu ya. Nah, yang pertama jelas kita bicara tentang latar belakang. Ya, tapi ini sunnah sebenarnya Bapak Ibu. Beberapa paper Scopus itu langsung bicara gap riset. Ya. Isu global terkait topik riset mengerucut ke isu di Indonesia. Nah, ini yang cukup baik. Ngomong-ngomong ini saya disclaimer dulu Bapak Ibu, ini hanya salah satu teknik menulis gitu Bapak Ibu. Tidak murni yang paling bagus, tapi ini acceptable ya untuk jurnal Scopus. Nah, kita bicara isu global langsung mengerucut ke Indonesia. Cukup satu paragraf. Nanti saya kasih contohnya. Ya. Kemudian menyajikan fenomena practical gap, ya, atau practical gap ini dengan fenomena kadang ada yang membedakan, ada yang menyamakan fenomena. Ya. Lebih baik jika didukung data dari lembaga yang kredibel, jika memungkinkan. Kalau tidak, paling enggak dari kutipan jurnal terkini, dari jurnal top. Hindari jurnal predator. Kemudian menyinggung penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengkaji isu yang tengah diangkat. Apa saja ini sudah riset-riset yang dilakukan. Nah, lalu menyampaikan keterbatasan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan celah riset atau riset gap. Hadirkan debat di situ. Ya. Nah, baru kita menyampaikan motivasi penelitian. Gap yang mana yang akan kita tutupi dan alasan kenapa itu penting ditutupi. Ya. Ini nanti arahnya ke implikasi praktis. Lalu positioning ini sunnah, pembeda riset kita dengan sebelumnya. Lalu menyajikan rumusan masalah. Boleh ditulis secara gamblang apa rumusan masalahnya, atau kita tuliskan saja tujuan penelitiannya. Boleh salah satu atau keduanya ya.
Apa pertanyaan penelitiannya? Nanti saya kasih. Lalu kontribusi teoritis, literatur, dan praktis. Paling enggak teoritis dan praktis, Bapak Ibu. Nah, yang kuning inilah yang saya maksud dengan state of the art, kebaharuan atau novelty. Ketika kita mengklaim novelty, berarti kan kita harus dalam tanda kutip meng-highlight keburukan atau kekurangan dari penelitian sebelumnya. Itu menjadi celah riset. Nah, gap riset ini sebenarnya ada beberapa jenis. Saya jelaskan nggak di sini ya? Oke, nggak ada. Saya jelaskan secara lisan aja Bapak Ibu. Gap riset ini secara umum ada empiris dan metodologis ya. Kalau secara empiris, kalau Bapak Ibu ingin ke jurnal Sinta 2 dan Scopus, kalau itu ada intervening atau moderating, itu potensinya besar untuk diterima. Nah, untuk memunculkan moderasi, itu salah dua tekniknya adalah yang pertama Bapak Ibu menjelaskan tentang inkonsistensi hasil ya. Itu lalu memunculkan gagasan ide moderasi atau memang berangkat dari teori tertentu. Ya, itu juga boleh kalau itu moderasi. Ya. Intervening juga begitu. Boleh dia dari teori tertentu atau dari inkonsistensi hasil. Jadi inkonsistensi hasil itu bisa kita jelaskan, kemudian kita perdebatkan, ya, lalu kita usulkan intervening atau moderating. Jadi kalau inkonsistensi itu Bapak Ibu, hukum tidak tertulisnya itu memunculkan variabel intermediasi, yang kemudian kita sebut moderasi dan intervening. Nah, ketika kita memutuskan untuk ini, pastikan harus benar cara menganalisis intervening dan moderating. Masalahnya di situ, ya. Ketika dosen nyun sewu pakai skripsi mahasiswa, biasanya dia lemahnya di situ karena mahasiswa itu nggak ngerti moderasi itu apa yang harus dijelaskan. Nah, moderasi itu yang harus dijelaskan adalah satu, dia moderasi murni atau kuasi atau semi. Yang kedua, F square atau effect size. Yang ketiga, perubahan R square. Ya. Yang keempat adalah penjelasan operasional secara teoritis. So, kalau terdukung moderasi, maksudnya apa secara operasional dan implikasi praktisnya apa? Nah, nanti kita kasih contoh. Itu gap empiris pertama. Gap empiris kedua adalah perubahan konteks riset. Misalnya Bapak Ibu penelitian di manufaktur berubah ke perusahaan servis, ya, yang jasa, yang mungkin secara proses bisnis dan model bisnisnya berbeda. Atau kemarin adalah perusahaan di UMKM, saya sekarang adalah IT advance company gitu, risetnya. Atau rubah ke sektor publik, perusahaan perguruan tinggi, sekolah, itu sudah bisa menjadi gap riset, ya. Nah, penelitian saya internal kontrol kebanyakan di perusahaan dan efeknya adalah terkait dengan aspek ekonomi, ya, misalnya terhadap return, terhadap harga saham dan lain-lain. Tapi penelitian di sektor non-profit seperti perguruan tinggi dan dampaknya terhadap non-ekonomi aspek seperti adalah akreditasi itu belum banyak dilakukan. Sebenarnya saya mau bilang belum pernah dilakukan di Indonesia itu terlalu overconfidence, nggak boleh. Sebaiknya dihindari, kata Prof. Mahfud. Jadi gunakan istilah yang soft, jangan tidak pernah dilakukan, enggak. Sulit ditemukan, jarang diteliti, mendapatkan perhatian yang minim dari akademisi, misalnya statementnya begitu, tidak boleh, tidak pernah dilakukan. Ya. Nah, itu gap empiris kedua. Kemudian gap metodologi, kalau kemarin misalnya risetnya kuantitatif, sekarang kualitatif. Kemarin survei, sekarang archival. Kemarin survei, sekarang eksperimental. Sekarang cuma kuantitatif, sekarang mixed method. Itu gap metodologi. Ya. Nah, kalau kita menghadirkan banyak gap, itu potensi diterima di Scopus atau Sinta 2 itu tinggi, Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah kontribusi. Nah, sekarang saya ingin mencontohkan tulisan saya yang kemarin tadi baru diterima di Scopus, tapi isunya adalah governance, Bapak Ibu ya. Isunya governance. Jadi bukan manajemen masih masuk lah itu. Oke, sebentar. Desktop dokumen ini Tridharma publikasi di jurnal, ini jurnal yang lagi saya nulis. Nih yang ini Bapak Ibu, kita penguatan di introduction dulu ya. Oke, yang pertama tentang latar belakang, kita bicara tentang COVID, kemudian
trennya adalah dari face to face ke online gitu Bapak Ibu. Itu kan latar belakang. Dan ini juga terjadi di higher education institution. Ya. Sehingga ini menjadi tantangan ya. Nah, on the other hand, jadi kita tuh sekarang online tapi akuntabilitas dan kinerja perguruan tinggi itu tetap ada walaupun secara pada posisi pandemi. Perankingan kita itu tetap terjadi persaingan yang ketat walaupun selama pandemi. Padahal ketika pandemi kita susah riset, kita susah publikasi dan lain-lain gitu ya. Nah, ini jadi tantangan ya. Nah, itu adalah fenomena ya. Practical gap ya. Adalah fenomena yang menjadi kendala dan ini harus diatasi. Nah, lalu kami menjelaskan tentang latar belakang lagi tentang ketika pandemi kampus itu mau tidak mau meningkatkan kapabilitas IT-nya ya. Jadi by the way judulnya dulu deh. Jadi kami meneliti pengaruh ya kapabilitas IT terhadap akuntabilitas dan kinerja perguruan tinggi ya, di mana IT governance nanti sebagai intervening ya. Jadi ketika pandemi harus online sementara persaingan masih ketat, maka kampus meningkatkan kapabilitas IT-nya. Ya. Nah, tapi menurut beberapa literatur ya tidak serta-merta peningkatan kapabilitas IT itu mendatangkan nilai tambah bagi perguruan tinggi. Ya. Kalau IT governance atau tata kelola IT-nya itu tidak baik ya. Sehingga good IT governance is a new challenge today within the higher education sector. Ya, ini kata si Ali et al. Nah, ini dari jurnal Q2. Ya. Nah, kemudian while the majority of higher education have started to advance their IT capability, ya, it is argued within some literature that uncertain condition could influence the effect of IT use. Nah, ini tadi, ya. Ya, jadi tidak serta-merta tadi IT itu akan meningkatkan kinerja suatu organisasi. Ini kata ditemukan oleh beberapa penelitian, ya. Nah, Saberwolf sebagai contoh menyatakan bahwa in dynamic environment condition, IT investment will be able to improve company performance if it is accompanied by strategic alignment capabilities. Ya, nah inilah perlunya tadi IT governance, karena IT governance itu bisa menjadi driver strategic alignment capabilities. Nah, dalam konteks pengejaran kinerja. However, the study come from a company setting, while similar studies in the context of higher education are still a risk gap. Jadi itu harus saya sarankan secara tersurat Bapak Ibu. Ini gap pertama kan Bapak Ibu tadi, gap empiris pertama. Riset-riset sebelumnya ya itu datang dari company. Sekarang saya di perguruan tinggi. Nah, gitu. Dan saya sebutkan secara eksplisit. Nah, di sisi lain Sofyani, ini riset saya juga dari Scopus Q2 menyampaikan bahwa IT ini risetnya di Surabaya ini ya. Di pemerintah Kota Surabaya tentang e-government ya. Menyampaikan bahwa IT does not always yield benefit, menghadirkan benefit tadi ya yang sudah saya sampaikan. Sehingga IT governance ini menjadi argumen sebagai intervening. Ya. Nah, ini sebenarnya ini dari debat hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten. Cuma kadang orang menulisnya kan si A menemukan IT berpengaruh positif, si B menemukan IT berpengaruh negatif, si C menemukan IT tidak berpengaruh terhadap kinerja. Orang biasanya nulisnya dengan straightforward begitu. Nah, ini sebenarnya statement tentang inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya Bapak Ibu, tapi saya jelaskan dalam bentuk cerita. Nah, ini yang dimaksud dengan kita harus menyusun struktur dan diksi yang berbeda dari umumnya orang menulis secara straightforward gitu ya. Ini sebenarnya kan debat ya, bahwa ada yang menemukan berpengaruh, ada yang menemukan tidak berpengaruh, sehingga memerlukan variabel intermediasi di mana sini saya mempropose effective IT governance ya. Nah, lalu berikutnya today however research about IT capabilities and IT governance in the higher sector is still lacking. Saya hanya menjual bahwa riset gap-nya itu tentang sektor. Kemarin company, sekarang saya perguruan tinggi. Dan ini masih jarang diteliti. For more than a decade, lebih dari 10 tahun, ya, tentang riset tentang ini,
have focus more on the context of company in government, ya kan? Nah, itu. Terus kita kasih contohnya, siapa saja penelitinya. Nonetheless, nah, very little is known about their role in the high context. Itu saja Bapak Ibu yang saya jual. Jadi sektor, kemudian intervening ya, yang saya jual. Yang ketiga adalah tentang COVID tadi ya. There is also scarcity of related study highlighting IT government as mediator. Ya, ini sebagai novelty ya. To meet these gaps, this study examine. Nah, ini tujuan riset harus dijelaskan secara eksplisit. This study examine the influence of IT capability on the accountability and performance of IT as mediator. Ya, kemudian alasan kenapa Indonesia was used as the research setting to reflect bla 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 ya. Kemudian the context also reflect the COVID-19 pandemic. Nah, itu. Ya. Kenapa menjelaskan Indonesia? Karena ini targetnya jurnal Scopus, Bapak Ibu. Kalau Sinta 2 misalnya kenapa di Jember bukan daerah lain? Biasanya akan ditanya oleh editor atau reviewer. Nah, jadi elemen-elemen isu tadi ada, fenomena tadi ada, ya. Kemudian penelitian sebelumnya ada, lalu disampaikan keterbatasannya, ya ini inkonsistensi hasil dan kita mempropose tentang IT governance sebagai intervening. Ya, sehingga motivasi penelitiannya adalah untuk menutupi gap itu, termasuk sektor tadi. Kebanyakan penelitian sebelumnya adalah di sektor company, sekarang adalah di sektor perguruan tinggi. Ya. Berikutnya adalah the current study offers several significant contribution. Nah, ini kontribusi to scientific and practical development. Ya. Jadi secara teoritis dan secara praktis. Nah, kalau literatur review itu hanya menjelaskan kayak kita bikin makalah Bapak Ibu, tapi disarankan kutipannya yang baru-baru. Walaupun tapi ada beberapa yang saya pertahankan yang lama karena ini adalah referensi induk gitu ya, yang penting seperti Wellros, IT Government Institute. Tapi sisanya saya pakai yang 2021 gitu ya. Mostly ya 2020, 2021 gitu. Nah, kemudian di bagian metodologi ya, kita kemarin di expert validation dulu kuesionernya ya. Setelah expert validation lalu ini kalau nggak salah nggak pakai pilot ya, coba saya ketik pilot. Nah, ini nggak pakai pilot, cuma expert validation. Nah, ini it was consulted and validated with the assistant of 4 associate professor. Jadi ada 4 orang yang kemarin kita minta untuk mengoreksi kuesioner kita ya sebelum dipakai di lapangan, tapi kita nggak pakai pilot. Nah, gitu. Ya karena nggak sempat dan itu masih acceptable di Scopus dan Sinta 2. Yang penting divalidasi oleh ini lektor kepala yang kami minta. Jadi ada yang masih S2 tapi lektor kepala dan juga doktor di bidang akuntansi ya, akuntansi publik, sistem informasi akuntansi dan akuntansi manajemen. Nah, ini kita lakukan. Nah, ini kekuatannya di situ ya. Dan kami mengadopsi dari Dahya and Matthew ya. Jadi jurnal Scopus juga gitu. Ya. Ini juga Scopus ya. 2021. Oh enggak, ini yang ini satu ini dari Sinta 2 ini. Ya, Sinta 2 yang JEMA tadi Universitas Islam Malang. Nah, gitu. Tinggal nanti di discussion. Nah, untuk tabel, nah ini Bapak Ibu kita tabel bikin baru semua kan, jadi bukan tabel yang yang copy paste gitu. Nah kemudian untuk sampelnya 129 kampus ya, untuk unit sampling ya respondennya ada 248, makanya jadi full power untuk ke Sinta 2 atau Scopus bisa sangat acceptable. Kemudian kita pakai PLS SEM, kita pakai SEM ini yang sekarang lebih menjual Bapak Ibu ketimbang regresi biasa. Kemudian juga kita jelaskan argumentasi kenapa pakai ini dan juga argumentasi sample size Bapak Ibu. Boleh pakai Slovin, boleh pakai Critchy Morgan, boleh pakai power analysis, boleh. Yang penting harus ada justifikasinya. Nah, ini salah satu yang bisa dipakai contoh penyajian tabel. Jadi ini adalah variabelnya atau construct. Kemudian di bawahnya adalah indikator-indikatornya. Ini loadingnya. Kemudian ini average varian extracted-nya ya. Jadi kan bukan copy paste dari PLS gitu. Kita tulis ulang. Kemudian ini untuk diskriminan validity ya juga terpenuhi.
kemudian internal reliability, Cronbach alpha sama composite reliability. Kemudian jumlah indikator, yang ini adalah indikator asli, kemudian yang ini yang tersisa karena ada yang dihapus yang tidak valid. Ini semuanya. Kemudian yang IT capabilities ini ada 2 yang di drop, yang ini ada 1 ya. Nah, gitu penyajiannya. Nah, kemudian struktural model hypothesis testing ini ya kita tulis ulang juga ya. Dan kita gambarkan secara hasil, dan juga sekali lagi bukan output dari software, tapi kita gambar ulang. Nah, ini untuk intervening ya, kita jelaskan bahwa ini interveningnya quasi ya, lalu discussion. Oke, balik lagi Bapak Ibu, kemudian validitas eksternal ini isunya adalah seberapa banyak sampel ya. Kemudian keluasan scope makin luas makin bagus Bapak Ibu. Kemudian robustness statistical analysis, ya pengembangan instrumen yang kuat tadi harus expert validation. Kalau validitas internal ini robustness test. Kalau eksperimen saya tidak bahas ya, karena kebanyakan survei. Kalau risetnya data sekunder berarti nanti ada robustness check dan lain-lain. Nah sekarang masuk ke diskusi. Diskusi yang menarik seperti apa? Kuncinya di sini Bapak Ibu. New insight dan positioning di tengah literatur, perbandingan. Apakah sejalan atau tidak? Atau bertentangan ya, tapi jangan hanya sampai di sana, sebaiknya dielaborasi ya. Kalau new insight ini kembali lagi ke introduction ya. Tadi kalau kita bicara konteksnya COVID ya berarti nanti dikait-kaitkan dengan isu COVID di diskusinya ya. Kemudian dibanding-bandingkan, konsisten dengan ini. Seringkali kalau deskripsi kan kita melihat konsisten dengan ini, berbeda dengan ini, sudah tidak dielaborasi gitu ya. Ketika sama ya itu tetap harus dikasih kontribusi paper kita tuh apa sih walaupun sama dengan penelitian sebelumnya. Saya kasih contoh. Di study extend the finding of Sofyani that, nah gitu kan. Nah ini ya, walaupun kita konsisten tapi saya kasih tambah statement tentang kebaruan paper ini ya. Sumbangsih dari paper ini di tengah literatur yang ada. Sementara studi sebelumnya itu pada konteks company dan pemerintahan, in normal times, not a pandemic, this study provide empirical evidence related to high setting ya. Jadi tadi perguruan tinggi during the COVID-19 pandemic. Cuma itu Bapak Ibu, simple aja sebenarnya ya. Tapi ini statement kita sampaikan secara eksplisit ya. Kemudian ini juga next study, this study assert that IT governance had a mediating effect. Ya, jadi ini melanjutkan dari Queiroz ya. Di study corroborate ya, Sofyani ya. Nah ini menguatkan gitu ya. Nah yang terakhir adalah practical implication dan theoretical implication. Jadi implikasi praktisnya apa dari hasil riset kita? Implikasi teoritisnya tuh apa? Apakah mendukung teori atau mengextend teori atau mendinai teori gitu. Tapi kalau implikasi praktis itu hanya berangkat dari hipotesis yang terdukung. Saya mengingatkan saja Bapak Ibu. Karena ada beberapa tulisan hipotesisnya tidak terdukung lalu dia kasih implikasi berdasarkan hasil yang tidak terdukung itu. Nah, itu keliru ya. Kita tidak bisa membuat implikasi praktis dari sesuatu yang tidak terbukti ya. IT tidak berpengaruh terhadap kinerja perguruan tinggi. Jangan kita bikin implikasi praktis, oleh sebab itu tingkatkanlah pengembangan IT di perguruan tinggi. Enggak bisa. Karena kan tidak berpengaruh temuannya. Nah, kecuali dia bilang IT berpengaruh. Di sini temuan kita apa? IT governance memediasi hubungan IT capability. Berarti di samping kita meningkatkan kapabilitas IT, kita juga harus meningkatkan efektivitas penata kelolaan IT itu sendiri. Supaya kita mencapai accountability dan performance yang baik. Kan gitu, karena ini terdukung. Nah gitu. Walaupun ada yang terdukung hanya marginal Bapak Ibu, pakai alpha 10%. Ini tetap acceptable di dunia internasional kan? Ini alpha 10%, marginally signifikan. Kalau alfanya 0,01 itu sebenarnya very signifikan ya. Kalau yang alpha 5% itu signifikan saja. Nah, ini very signifikan, tapi boleh juga kita alfa 01 dan 05 itu
signifikan, kita samakan. Tapi ini marginally signifikan. Ya. Nah, implikasi, jadi di diskusi itu new insight, perbandingan, implikasi teoritis dan praktis. Nah, untuk format tadi sudah saya sampaikan, dan kalau ke Scopus kita perlu proofreader, makanya saya sampaikan kepada Pak Hasan, ada nggak tim bahasa dari UM Jember yang bisa dibawa nanti ke Jogja supaya nanti mencek bahasa gitu ya. Kemudian isu lain adalah komitmen pada etika, cek Turnitin, pastikan similaritasnya di bawah 20%, hindari double submission, ada orang yang submit ke banyak jurnal, nanti yang paling cepat mana yang itu yang di follow up, itu tidak baik Bapak Ibu. Ya, itu tidak etis. Hindari kemerungsung submission, ya, jangan sudah selesai langsung submit, enggak. Nanti diendapkan. Biasanya saya endapkan tuh misalnya setelah selesai paper saya tunggu seminggu, nanti saya baca lagi. Jangan sering-sering dibaca tiap hari, nanti sense kita untuk menemukan kekurangan paper itu hilang. Tapi diendapkan. Misalnya seminggu baru kita baca lagi. Kalau sudah yakin betul baru kita submit ke jurnal. Hindari jurnal predator atau mengarah ke predator jurnal atau grey jurnal. Tapi kalau misalnya bukan untuk PAK, ya saya tidak boleh juga mengharamkan ya. Jadi misalnya jurnal Scopus gampang, tidak masuk list predator, tapi dia ya karakteristiknya agak kayak predator. Nah itu kalau untuk PAK hindari, kalau bukan untuk PAK, untuk perankingan ya itu kebebasan masing-masing Bapak Ibu. Nah ada beberapa, ini catatan saya juga, tapi ini sebenarnya sama dengan yang saya jelaskan tadi, nanti bisa dibaca sendiri, rambu-rambu apa yang harus diperhatikan, kelemahan yang kerap terjadi, dan saran apa yang harus dilakukan. Misalnya seperti di novelty harus relatif signifikan, bagian introduction, misalnya ini ya, berisi tentang apa, ini harus dijabarkan. Dan ini membantu Bapak Ibu untuk menulis secara runtut. Karena kadang orang sudah membahas latar belakang di awal, di akhir introduction bahas latar belakang lagi kan, karena tidak terstruktur tadi. Oke. Kutipan dari skripsi, blog, dan makalah tugas kuliah tidak diperkenankan kalau Sinta 2 dan Scopus. Daftar pustaka sebaiknya 90% dari jurnal 5 tahun terakhir. Ini saya merahin ya. Kemudian ini poin-poin yang harus ada di metode, tinggal dipatuhin. Oke. Jangan terlalu terpaku pada menjelaskan angka statistik, tapi jelaskan makna di balik angka itu ya. Untuk hipotesis juga hasilnya seperti apa, kaitkan dengan praktik di lapangan, fenomena yang disorot, bandingkan ya. Harus ada penjelasan yang membandingkan dengan hasil riset terdahulu tadi dan implikasi praktis dan teoritis tadi. Daftar pustaka ya, memuat sumber yang diacu dalam penulisan, pastikan yang ada di daftar pustaka itu yang dikutip di dalam paper, sebaliknya. Kemudian sebaiknya pakai software citasi Bapak Ibu ya. Ketahuan nanti ini nggak pakai software citasi, ketahuan ini dari tidak konsistennya daftar pustaka, dan itu juga editor akan menilai ini penulis pemula, ini pakai software citasi, ini lumayan lah, mungkin expert penulisnya kan gitu. Isu-isu lainnya, hindari tampilan dan struktur naskah seperti tugas akhir ya. Turnitin sebaiknya di bawah 15% walaupun dikti saran 20%. Cover letter untuk menjual naskah ketika submit, misalnya di cover letter itu dijelaskan novelty dari paper ini adalah bla 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 ya. Atau public interest istilahnya Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Dari paper saya yang under review, belum tahu juga diterima atau belum. Waktu saya submit, saya sertakan apa yang disebut dengan cover public interest selain abstrak, public interest statement ya. Nah itu ini contohnya di sini, ibaratnya novelty itu apa, jadi secara ringkas di public interest itu orang bisa langsung nangkep ini novelty-nya gitu ya. Kemudian ini nanti untuk proses revisi, sediakan autorespon. Untuk riset ekonometrik, sajikan additional analysis tadi, robustness check kalau datanya pakai data sekunder. Untuk riset survei, lakukan uji non-respon bias, ini juga penting, dan common method variance pada data sebelum uji yang lain. Untuk memastikan bahwa data kita itu tidak bias, walaupun secara real mungkin bias, tapi paling nggak secara statistik begitu Bapak Ibu. Misalnya begini, karena data, in this regard, the self-reporting nature of survey data, karena data survei itu kan orang ngisi sendiri kan Bapak Ibu, maka ada potensi orang menjawab secara normatif. Attempt to answer the questionnaire in normative way.
Nah, kita harus menguji pakai Harman single factor analysis, ya, Potsakov. Jadi kita uji faktor analisis pakai single factor. Kalau misalnya di faktor pertama itu lebih dari 50%, itu berarti data kita tuh bias, nggak bisa dipakai sebenarnya. Simpulannya nggak bisa dipakai karena orang jawabnya ngasal, ya. Tapi masih bisa di treatment supaya kita buang outlier dan menekan VIF-nya. Nah, studi saya itu 33%, di bawah 50%, berarti apa? Common method variant did not significantly influence the validity of the current study result, ya. Nah, ini juga kita uji. Kalau disertasi, teman saya diminta selain CMP ini juga VIF, ya, itu diminta diuji ulang supaya multi call-nya tidak terjadi gitu, sehingga data kita memang valid gitu ya. Dan orang bahkan itu pakai variabel dummy, bukan dummy sih, indikator dummy yang itu mengindikasikan kalau dia jawab itu secara normatif ketahuan berarti dia jawabnya normatif gitu ya. Nah, itu advance issue lah ya. Tapi itu harus diuji. Cara ngujinya gimana Pak Hafiz? Bisa cek di YouTube. Sekarang Bapak Ibu saya jarang ikut pelatihan statistik, saya nonton YouTube aja. Kemudian jika memungkinkan singgung isu homogenitas, walaupun pada riset survei. Biasanya ini kan data sekunder, tapi kalau bisa disinggung ya, tapi tidak wajib. Oke, begitu Bapak Ibu untuk pengantar sebelum nanti kita science camp di lapangan. Saya kira materinya cukup padat gitu Bapak Ibu, dan semoga bersemangat untuk bisa memenuhi standar itu ya, gitu. Sehingga kalau nulisnya sudah begitu, nanti di UMY kan kita tinggal koreksi sedikit ya. Begitu Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator untuk diskusi. Oke, terima kasih atas paparannya Pak Hafiz. Ya, monggo Bapak Ibu. Sebelumnya Pak Hafiz, mungkin setelah saat ini sebentar lagi saya invite ke grup klinik artikel ya, mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut di sana sekaligus share materinya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo. Bisa langsung. Ya, saya mau izin Pak Hasan. Oke, monggo Bu Dekan. Materi yang sangat berat Pak Hafiz. Saya membayangkan bisa selesai nggak nih 2 minggu gitu. Apalagi tadi sudah diawali, kalau Intan ini tinggal mulai sedikit itu kan Intan, berlian ya begitu. Tapi kalau sudah bukan Intan, kalau batu kali Pak, itu kan yang susah. Tapi ya tetap optimis ya Pak. Kebetulan saat ini saya juga sedang S3 Pak Hafiz, jadi memang saya masih kesulitan. Memang sepakat dengan tadi Pak Hafiz menyampaikan, jadi saya banyak yang literatur review atau yang bibliometrik nih Pak Hafiz nih. Sempat main-main juga dengan alat yang diperkenalkan pada saat kuliah itu apa ya, Paris Publish ya Pak ya, Paris Publish dan Force Viewer. Tapi saya juga jadi bingung-bingung sendiri. Awal-awal dapat mainan itu kayak anak kecil dapat mainan baru itulah Pak. Cuman pada prinsipnya ternyata kemudian ya bingung-bingung sendiri juga gitu, karena memang apa namanya itu kan yang di ini kan keywordnya gitu Pak, yang dicacah gitu loh, yang dicacah kemudian nanti akan terlihat apa namanya yang kekinian yang bagaimana. Tetapi jujur saya masih apa ya, bisa dikatakan masih bingung Pak. Ini saya baru semester 2 sih, saya nggak tahu Pak Hafiz kayaknya sudah sudah semester berapa Pak Hafiz? Ngapunten. Ujian, Bu. Dalam? Nunggu ujian. Nah, itu luar biasa. Berarti nanti saya banyak berguru ke Pak Hafiz saja deh. Tetapi memang selama ini permasalahannya adalah kalau tadi apa namanya untuk mengangkat itu tadi Pak, apa ya, keterbaruan ya, novelty itu yang menjadi tantangan tersendiri Pak. Jadi memang jujur Bapak, untuk atmosfer akademik kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kami yang di UMY itu, kami masih harus banyak-banyak belajar. Sehingga harapannya, nah ini Pak Kaprodi, ini deadline waktunya ini efektif hanya 2 minggu ya. 2 minggu. Dan jujur Pak, sebetulnya kalau saya pribadi itu kan ada ini sih, ada waktu itu hibah penelitian internal.
ada 2, boleh lebih dari 1 Pak Hafiz nggih, mohon izin. Kalau Ini selesai sih, kalau selesai, oh, kalau nututi. enggak. Tetapi memang apa namanya, saya pun setelah saya baca lagi itu banyak sekali kelemahan di sana sini. Apa namanya, kebetulan saya di bidang keuangan Pak Hafiz. Saya tertarik dengan financial behavior. Oh, nanti bisa masuk JI kalau itu, Bu. Oh, ngaten. Nanti yang Sintanya masukin JI aja. Nanti saya yang kawal. Oh, ngaten financial behavior. Tetapi ini Pak Kaprodi ini sudah ada kandidat juga Pak yang untuk JI. Nggak apa-apa nanti. Oh, ngaten nggih. Dari UM Jember beberapa nggak apa-apa. Oh, ngaten nggih, siap. Kebetulan memang kemarin itu saya pakai PLS, Pak. Pakai PLS, ininya rumah tangga, tapi saya berniat untuk kayaknya sebar kuesioner ulang ya Bapak gitu. Tapi kalau waktu itu yang sudah saya analisis itu memang apa namanya, ada beberapa yang memang berpengaruh, ada yang beberapa yang tidak, kemudian ada yang mampu memediasi, ada juga yang tidak. Saya kebetulan kemarin itu tentang kemampuan financial literasi untuk memediasi pengaruh coronavirus awareness, karena memang waktu itu saya penelitiannya saat parah-parahnya pandemi, Bapak. Kemudian financial attitude terhadap financial well-being, jadi seperti itu, Pak. Nah, tetapi kemudian saya ragu-ragu juga, nah ini kira-kira ini ya, masih jelek gitu loh, Pak. Jujur, Pak, saya merasa masih jelek. Karena satu juga kemampuan writing saya jelek, Pak. Saya pernah pelatihan IELTS, jujur nilai writing saya tuh yang paling rendah di antara yang lain. Saya dibilang waktu itu, ini bahasa kamu ini kok tradisional sekali ya. Itu juga yang mungkin diberikan tips oleh Pak Hafiz. Bagaimana cara kita untuk apa namanya? Jujur kalau saya langsung menulis dalam bahasa Inggris, saya angkat tangan dulu deh Pak. Yang saya lakukan selama ini, ditranslate dulu, saya masukkan Grammarly ya Pak. Nah, kira-kira itu kemudian apa saja yang harus diperbaiki, bahkan ternyata letak titik koma itu kan juga sangat menentukan. Pengalaman saya pernah Pak, ini apa ya, saya bocorkan rahasia saya ini. Pernah saya submit ke mana ya? Ke itu Pak, jurnalnya UGM sudah Q3 nggih. Oh iya, Gamma IJB. Nah, nggih, leres. Saya ditolak karena mereka itu kan ininya Grammarly-nya minta maksimal 5%. Similarity-nya, Turnitin-nya juga minta maksimal 5%, Pak. Luar biasa itu karena memang dia free kan. Tetapi kalau dari tema mereka mengatakan it's okay, tetapi karena tidak memenuhi Grammarly dan ininya. Nah, pernah saya ini kalau tadi yang dijelaskan Pak Hafiz juga sepertinya kita juga harus mengutip ya, Pak ya, yang sudah dipublish di sana. Tetapi saya cari-cari Pak tentang financial behavior itu kayaknya kok saya kesulitan Pak di jurnal tujuan itu yang di UGM itu. Nah, mungkin ada saran dari Pak Hafiz terkait pertama tadi bahasa Inggris, kemudian jurnal tujuan Pak. Nah, apakah saya harus mencari lagi di tempat lain atau bagaimana? Matur nuwun. Sami-sami, Bu Dekan. Baik, terkait bahasa Inggris Bapak Ibu, memang hari ini bahasa Inggris ini suatu prasyarat ya untuk kita menuju ke arah global gitu ya. Ini penting gitu. Waktu saya lulus UMM, TOEFL saya bukan ITP lagi ya, 430 gitu. 430 Bapak Ibu. Kemudian sebelum sekolah S3, kalau mau S3 itu ada kursus IELTS di Bandung 2 bulan, tapi syaratnya TOEFL-nya harus 500 dulu. Waktu itu saya 497. Jadi nggak boleh sama kampus ikut ke Bandung gitu kan. Akhirnya saya berangkat sendiri ke Pare, kursus TOEFL dapat 510. Baru sama UMY dibiayain ke Bandung untuk IELTS 2 bulan. Yang pada periode berikutnya UMY memberlakukan kebijakan tidak perlu pakai syarat TOEFL lagi. Kita IELTS ya Pak ya. Nah, saya udah sebulan padahal di Kediri. Itu perjuangan saya Bapak Ibu. Nah, memang Bapak Ibu, kalau memang pengen bagus menulis, saran saya bukan belajar TOEFL, tapi IELTS. Karena IELTS itu benar-benar valid menurut saya. Kita tidak bisa bahasa Inggris,
IELTS tidak akan tinggi skornya. Tapi kalau TOEFL itu masih ada unsur-unsur tricky. Kan gitu ya. Dan IELTS itu membedakan antara IELTS untuk bekerja dan IELTS untuk akademik, Bapak Ibu. Saya kalau ngobrol untuk urusan yang lain, saya susah itu bahasa Inggris. Tapi kalau akademik itu terpengaruh gaya bahasa tulisan sebenarnya menulisnya. Bahasa Inggrisnya gitu. Kalau ngajar itu kan pakai bahasa tulisan, bahasa akademik. Itu agak nyambung saya ngomong bahasa Inggris. Nah, jadi sarannya cuma satu, budekan, ya memang kita harus mengimprove dan kalau bisa kita mengimprove IELTS kita itu. Nah, dan lambat laun yang saya alami memang improve ya. Walaupun sampai hari ini saya nulis itu masih pakai Google Translate dan saya mengikuti perkembangan Google Translate ini makin ke sini Bapak Ibu makin bagus hasilnya. Ya. Nah, tinggal memperbaiki diksi dan itu ada di software Grammarly. Kan dia bisa sarankan diksinya dirubah gitu ya. Term yang dipakai dirubah misalnya jarang itu bukan pakai seldom tapi scarce atau scan gitu kan. Nah, gitu. Tapi kalau bisa berupaya nulis itu langsung bahasa Inggris Bapak Ibu. Kalau saya terus terang nulis itu bahasa Indonesia dulu tapi dengan gaya bahasa Inggris. Jadi bukan dengan gaya paper bahasa Indonesia. Kalau nulis paper bahasa Indonesia dengan gaya Indonesia itu kalau targetnya Sinta 2, Sinta 3 itu saya nulis. Tapi kalau nulis Scopus, saya nulis pakai bahasa Indonesia tapi gaya bahasa Inggris. Salah satu contohnya gimana Bapak Ibu. Nah, ini ilmunya harus karena diamalkan Bapak Ibu. Jadi kalau saya jelaskan saja kita tidak mengamalkan itu nanti susah. Misalnya contoh gaya bahasa Inggris itu begini Bapak Ibu. Misalnya PLS digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Kalau kita nulis paper bahasa Indonesia kan statementnya tidak begini Bapak Ibu. Pengujian hubungan antar variabel ya menggunakan teknik PLS. Nah, kalau untuk menulis paper bahasa Indonesia begini Bapak Ibu. Ya. Yang kalau kita menulis versi bahasa Indonesia lalu kita translate. Nah, coba kita translate. Ya, kita translate. Testing the relationship between variable using ini kan hasilnya apa comment reviewer Indonesian English. Nah, itu pasti begitu ya. Karena ini gaya bahasa Indonesia yang diinggriskan. Nah, tapi kalau PLS digunakan untuk menguji hubungan antar variabel ya. Ini. Nah, ini sudah gaya bahasa Inggris. Bapak Ibu. PLS is used atau diksinya kita rubah agak kuat. Utilize atau kita juga bisa employ to ya examine, jangan pakai kata proof Bapak Ibu, to examine the relationship among ya kalau variabelnya lebih dari 2 among variables. Nah gitu. Ini sudah versi orang Inggris, ini versi bahasa Indonesian English. Nah, jadi tipsnya Bapak Ibu kalau pengen pakai Google Translate. Ini biasanya kadang tidak disarankan Grammarly untuk direvisi Bapak Ibu. Jadi ini memang kepiawaian kita. Maka kita perlu membaca paper dan memperhatikan gaya bahasanya ya. Nah, itu memang perlu waktu Bapak Ibu. Ya. Saya ada 2 paper yang itu versi bahasa Inggris saya dan kemudian saya Grammarly-kan ya dan alhamdulillah dia tidak minta di proofread ke profesional proofreader. Nah, gitu. Ada 1 paper saya yang kemarin Pak Dekan Yaya bilang itu di Emerald gitu ya. Ini kedua, ini kebetulan bahasa Inggris saya nih. Ini bagian dari disertasi, Internal Control Implementation in Higher Education Institution. Nah, begitu. Jadi tidak haram menggunakan Google Translate, tapi bagi Bapak Ibu yang menggunakan teknik itu,
pastikan bahasa Indonesianya waktu nulis itu pakai gaya Inggris, jangan pakai gaya Indonesia bahasa Indonesianya. Sehingga ketika ditranslate di Google Translate itu sudah gaya Inggris, gitu ya. Termasuk, nah ini terkait dengan grammar. Ini misalnya pakai past present ya, past perfect, present perfect gitu ya. Kalau kita menggunakan past perfect, maka itu ada clue-nya pakai kata by dan ada time-nya. Ya. By 2019 di sini pakai had di sini. Nah itu saya dapatkan ilmunya di kursus IELTS Bapak Ibu. Ya memang perlu. Nah ini salah satu paper yang saya tuliskan research question-nya. Ya, itu boleh-boleh saja. Ya. Oke. Nah memang kuncinya memang harus improve Bu, dan itu dilakukan berkesinambungan. Ya, tidak cukup hanya 1 minggu, tapi memang perlu waktu. Itu yang pertama terkait bahasa Inggris. Kemudian yang kedua terkait apa tadi Bu Dekan? Ini saya jurnal tujuan. Saya tadi cerita. Oh ya, betul. Kita submit ke UGM. Betul. Yang pertama saya sarankan jangan cari jurnal Scopus Indonesia Bapak Ibu. Karena begini, jurnal itu yang sudah Scopus pasti di encourage atau di-push oleh Scopus supaya mencari penulis internasional. Sehingga kalau kita nulis di jurnal Indonesia yang Scopus, itu kompetitornya banyak. Ya, karena banyak orang Indonesia yang mengira, wah ini jurnal Indonesia aja lah, nanti gampang gitu kan. Nah itu. Jurnal yang di Fakultas Ekonomi Bisnis UGM itu juga sekarang Scopus Bu. JIEP jurnalnya namanya. Nah itu kalau kita nulis di situ, itu kompetisi kita banyak. Makanya saya nulis di Malaysia. Tadi paper yang saya tunjukin itu dari UiTM Malaysia. Ya, tulisan saya tidak bagus-bagus amat, tapi kan mereka melihat saya, oh ini international authors. Kan gitu. Bahkan saya waktu kuliah, yang ngajar waktu itu Prof. C. Rohana, itu dekan saya di University Malaya, dan beliau editor in chief dari jurnal Ajba. Ya, saya kasih tunjukin. Ajba UM. Ini Q4. Ya. Editorial team. Ah ini orangnya, ya. C. Rohana Isa. Beliau bilang, Fis, oke 3 sekarang ya. Beliau bilang bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya begini Bapak Ibu. Tulislah di Ajba, tapi kamu pakai afiliasi kampusmu supaya kamu potensi diterima tinggi karena kamu penulis internasional. Jangan pakai afiliasi University Malaya. Nah, saya pernah nulis di sini Bapak Ibu sekali, tapi ini saya malas nulis di sini karena prosesnya lama, ya. 2 tahun baru terbit. Ya, 2 tahun baru terbit. Lama, Pak. Ya, jadi prosesnya itu 1,5 tahun, terus nunggu terbit 0,5 tahun. Ya, seingat saya begitu. Ini tulisan saya. Ini Prof. Bambang Cahyadi, UNER ya. UNER ini. Saya sama Pak Rusdi Akbar dari UGM. 2 tahun ini Bapak Ibu. Saya tidak sarankan. Nah, yang tadi saya accepted, yang prosesnya cukup cepat, tapi Bapak Ibu manajemen ya. Itu ada kalau Bapak Ibu tuh jurnal pengurusan. UGM. Itu Q3. Ini. Database connection fail. Mungkin masih maintenance. Ya, nah ini manajemen Bapak Ibu. Under maintenance ya. Nanti kalau udah selesai bisa dicek. Nah, kalau kita nulis di situ kita orang Indonesia itu lebih potensial ketimbang kita nulis di jurnal di kesana. Nah, kemudian tadi terkait saran, apakah disarankan kita mengutip jurnal tujuan? Ya, disarankan ya. Tapi itu tidak wajib. Saya belakangan tidak melulu mengutip jurnal tujuan Bapak Ibu, dan it's okay ya. Karena sebenarnya itu tidak etis kalau editornya memaksa untuk kutip dong jurnal kami gitu kan. Nah, sebenarnya itu bukan faktor utama Bapak Ibu untuk bisa diterima ya. Itu hanya faktor pendukung. Faktor utamanya apa? Novelty dan tulisan. Nah, kembali lagi ke sana ya.
Apalagi tidak ada yang relevan untuk dikutip, ya jangan dipaksa-paksakan. Makaten Bu Dekan, Apunten, mudah-mudahan menjawab. Matur nuwun Pak Hafiz. Oke. Monggo, Pak Hasan. Monggo mungkin Bapak Ibu yang lain. Mungkin sambil menunggu saya tanya nggih Pak Hafiz. Oke. Moderatornya yang tanya ini. Nggih, terkait penulisan yang pertama untuk tadi menyebutkan kelemahan atau kekurangan ya. Kekurangan jurnal yang disitasi istilahnya. Ya, itu apakah boleh kita menunjukkan kelemahan tulisan kita sendiri? Maksudnya begini, ini saya 2 kali membahas tentang CSR. Dua-duanya Scopus, tapi yang satunya discontinue, yang satunya belum muncul di Scopusnya. Yang kemarin saya obrolkan dengan Pak Hafiz. Nah, itu apakah di dua tulisan itu saya boleh menyebutkan kelemahan di tulisan saya sendiri? Misalnya di CSR tentang yang satunya kelemahannya apa, kemudian CSR yang ini. Jadi rencananya ini kan saya mau meneruskan tentang CSR juga di yang besok ini, seperti itu. Kemudian yang kedua untuk tadi ada riset gap sama teori gap nih. Nah, apakah misalkan tidak ada permasalahan nih di riset gap dan teori gap? Maksudnya di riset gap ini dalam bahasanya, bahasa singkatnya semuanya berpengaruh signifikan istilahnya. Di beberapa penelitian terdahulu itu berpengaruh signifikan. Apakah itu juga bisa dijadikan dasar untuk riset gap, atau kita bedah lagi, dikatakan pengaruh di apanya dan seterusnya. Mungkin itu di teknis penulisan gitu, karena ini idenya sudah dapat, cuman nulisnya bagaimana nih yang masih proses nih Pak Hafiz. Oke, monggo, terima kasih Pak Hafiz. Ya, sama-sama bahasan. Oke, yang pertama sebaiknya sebenarnya boleh Pak mengutip tulisan kita sebelumnya, ya, tapi sebaiknya jangan terlalu banyak, ya. Misalnya 1 aja gitu ya. Karena saya yakin apa yang kita temukan itu juga bisa jadi sudah ada juga orang lain yang menemukan ya. Jadi kita kutip saja dari orang lain. Jadi ada juga Baik, saya mohon izin lanjutkan. Nah, jadi ada jurnal yang membatasi itu. Karena begini, Bapak Ibu sekalian, ada isu terkait self-predatory citation. Jadi orang ini ingin meningkatkan ya high index dia gitu. Nah, kebetulan Nyonya Sewu dulu ada aktornya itu pelakunya dari UMY gitu ya. Katanya sih beliau nggak paham kalau itu dianggap tidak etis karena memang tidak ada aturan tertulis itu tidak boleh gitu. Jadi kalau beliau nulis itu pasti beliau mengutip punya beliau gitu ya. Dan beliau tuh nulisnya di Scopus. Lalu H indeksnya tinggi ya. Dan itu jadi bahan pembicaraan di PAK ya, di LL Dikti. Nah, gitu ya. Kok Bapak itu begitu, dan beliau akhirnya LK-nya itu lama sekali tertahan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah juga kenapa saya menyarankan hindari jurnal predator, hindari perilaku self citation predator gitu. Karena ya khawatirnya begitu ya, ada impact-nya di kemudian hari ketika kita ngurus PAK. Kami di itu bukan akuntansi kebetulan ya, dari teknik. Ada juga satu, tapi orangnya sudah jadi profesor, tapi pengajuannya sudah lama sekali. Profesor akuntansi dari Sumatera. Karena beliau nulisnya di predator, dan self citation gitu ya. Supaya beliau naik high index-nya. Tapi akhirnya dimaafkan Dikti juga kan, karena itu hanya masalah etis, tetap kemudian diangkat jadi profesor, tapi prosesnya lama ya. Yang lain-lain itu udah diangkat, beliau lama gitu ya. Karena ternyata sama Dikti ada surat supaya orang itu dibina dulu. Ya. Nah, di UMY juga ada beberapa yang seperti itu. Disurati sama Dikti bahwa orang ini tolong dibina gitu. Supaya tidak bermain di predatory. Nah, termasuk MDPI kemarin kan ada edaran dari Dikti dihindari jurnal MDPI gitu.
walaupun bukan predatory tapi abu-abu. Itu biasanya mahasiswa dokter banyak ke sana karena cepat, supaya cepat lulus gitu ya. Gitu. Itu yang pertama, Pak Hasan. Kemudian yang kedua, saya tidak yakin ya semua riset itu menemukan hasil yang sama, semuanya terdukung. Saya tidak yakin, Pak. Ya. Dan lebih baik memang ketika menulis itu kita memunculkan debate, ya. Mostly paper yang diterima itu, kalau kita bicara Scopus Bapak Ibu ya, itu ada moderating atau intervening atau keduanya dalam satu model. Ya. Jadi kalau misalnya independen ke dependen itu jangankan Scopus, Sinta 2 aja mikir-mikir nerima. Ya, betul. Gitu. Jadi apakah boleh gitu kata Pak Hasan? Saran saya sebaiknya tidak begitu, Pak. Sebaiknya kita memunculkan debat, ya, inkonsistensi hasil, lalu memunculkan intermediasi variabel. Variabel moderating kah, intervening kah? Nah, kalau saya tadi menggunakan data riset payung, terus terang saya itu riset pragmatis, Bapak Ibu. Di remodeling dulu. Dari model ini kira-kira yang hasilnya bagus seperti apa? Karena begini Bapak Ibu, jurnal itu kecenderungan kalau kuantitatif, kalau semua hipotesis itu ditolak, itu nggak bakal diterima. Karena dianggap tidak ada temuan berarti. Ya, dianggap tidak ada temuan. Padahal itu ya sudah temuan. Nah, jurnal itu kecenderungannya dia menerima kalau ada yang signifikan. Dan itu yang baru gitu ya, yang signifikannya. Kalau yang signifikannya itu sama dengan sebelumnya, itu juga mereka menganggap ini tidak menarik, ya. Ya, hanya menguatkan penelitian sebelumnya lagi gitu kan. Nah, pengennya tuh intervening atau moderatingnya diterima. Makanya saya pragmatis terkait hal itu. Saya uji dulu secara PLS. Lalu model mana yang kira-kira lebih menjual? Oke, saya tunjukin yang anunya aja. Hasilnya saja. Jadi saya ada riset payung dengan Pak Suryo. Riset payung Pak Suryo. Ini tinggal ditulis, waktunya belum sempat. Ini satu Bapak Ibu, ini interveningnya sistem pengukuran kinerja, IC dan kinerja. Ini terdukung semua. Kemudian paper 2, ini ya, interveningnya ini juga sistem pengukuran kinerja. Tapi kan kita sudah baca referensi bahwa ini memang ada yang menjadi intervening, Bapak Ibu. Jadi kita tidak ngarang bikin model gitu, memang kita sudah berangkat dari literatur. Dan ini interveningnya ini. Ya, ini ada 3 paper dari riset payung juga dari universitas yang ada di Pulau Jawa, Bekatan Bapak Ibu. Nah, jadi sebaiknya inkonsistensi hasil itu dimunculkan lalu mempromosikan moderasi, mediasi, kemudian ganti sektor, lalu kemudian kalau kita urusannya publikasi, kita cari yang paling bagus hasilnya, ya. Bahkan model fitnya kalau pakai Amos itu cari yang di atas 0,9, ya, kalau NFI-nya gitu. Atau di kisaran itu 0,87 gitu. Karena kita bisa menjustifikasi model ini bagus, fit, bisa dipakai untuk practical implication gitu kan. Tapi kalau modelnya di bawah 7 misalnya, nah ini kurang menarik ya. Kurang menarik bagi jurnal. Gitu Pak Hasan, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak Hafiz. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Terima kasih. Mohon izin Pak Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Hafiz. Terima kasih banyak sekali hal yang tadi sudah disampaikan, sangat tercerahkan Pak dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Hafiz, terutama terkait dengan penelitian payung itu Pak. Di mana dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hafiz bahwa dengan adanya penelitian payung kita banyak mendapatkan data gitu Pak, karena keterlibatan dari mahasiswa yang mana pada saat mereka menyebar kuesioner, indikator-indikator atau instrumen-instrumen itu kita masukkan dalam kuesioner. Untuk hal yang seperti itu apa itu nanti? Tapi sebenarnya ini agak-agak sedikit bingung juga saya Pak, karena misalnya di proposal yang kita buat Pak, instrumen itu kan sesuai dengan variabel, misalnya variabelnya ada 5. Berarti nanti kuesionernya juga ada 5 gitu kan Pak, variabelnya. Sedangkan pada saat kita sebar itu nanti variabel-variabel yang lain pun kita masukkan. Apakah hal itu
tidak menjadi hal yang misalnya perusahaan kemudian menanyakan